Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yolanda, NIM 19053030. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 10 ekonomi kurikulum 2013, yaitu tentang konsep ekonomi, di mana pada materi konsep ekonomi ini akan dibagi menjadi 4 submateri, di mana yang pertama yaitu pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, yang terakhir yaitu bidang-bidang manajemen. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen, di mana menurut George Terry, manajemen ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Profesor Lee, manajemen ialah suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah bagaimana mencapai tujuan sebuah organisasi dengan teknik dan cara-cara tertentu, serta membutuhkan peran manusia dalam prosesnya. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur manajemen, di mana dalam sebuah manajemen terdapat 7 unsur di dalamnya. Yang pertama, manusia, yang kedua, uang atau biaya, yang ketiga, bahan-bahan, yang keempat, tata kerja, yang kelima, pasar, yang keenam, mesin-mesin, dan yang terakhir yaitu peralatan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang fungsi manajemen, di mana menurut pengertian yang telah saya jelaskan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, di mana planning atau perencanaan adalah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, di mana pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, di mana pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang bidang-bidang manajemen. Terdapat 5 bidang dalam manajemen. Yang pertama, manajemen produksi, di mana manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat ada manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang terakhir ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberi layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Baiklah semuanya, itu tadi penjelasan materi tentang konsep manajemen. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.